Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Jamaah salat maghrib, sama-sama kita mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa ini memang harus diperbarui setiap waktu. Tidak mungkin keimanan dan takwa kita pada 10 tahun yang lalu atau pada masa kita remaja atau anak-anak atau dewasa itu akan sama dengan keimanan dan takwa kita pada saat hari ini, terutama yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Untuk itu, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dan ternyata iman dan takwa ini menjadi penyebab kita atau pengundang sebab Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Jadi kalau kita mau mengundang rahmat Allah kepada kita, maka kita itu harus orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang yang tidak beriman dan bertakwa itu, dia tidak akan bisa mengundang rahmatnya Allah. Dan kita harus tahu, rahmat Allah itulah kunci yang paling utama masuknya seorang hamba ke dalam jannahnya Allah. Dalam hadis Nabi, bagaimana sahabat bertanya kepada sahabat, apakah dengan amalan-amalan soleh yang sudah kami kerjakan ini menjadi penyebab kami dimasukkan Allah ke dalam jannah? Rasulullah menjawab, tidak. Dan Rasulullah juga menjawab, termasuk amalan-amalanku juga tidak. Penyebab Allah memasukkan hambanya ke dalam jannahnya itu dikarenakan rahmat Allah. Maka iman, takwa, rahmat, nah ini yang menjadi harapan kita, yang menjadi identitas kita sebagai seorang muslim. Nah, iman, takwa, kembali lagi harus kita perbarui terus. Kita akan mungkin keimanan dan ketakwaan kita 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang ini sama. Kita akan tetap terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu para jamaah, ini yang selalu setiap saat terus disampaikan oleh guru-guru kita. Terutama lagi kalau di hari Jumat. Di hari Jumat itu khatib itu dia sudah menjadi rukun itu di situ di dalamnya. Itu mengingatkan kepada jemaah, kepada orang yang hadir ikut di dalam Jumatan itu kan selalu menyampaikan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
wa antum muslimun. Di situ ada kata yang memang sangat ini sekali bagi kita. Jangan engkau mati, melainkan engkau mati dalam keadaan muslim. Itu khatib itu mengingatkan kepada kita seperti itu taruhan kita. Ketika iman dan takwa kita itu tidak ada, maka kita itu bukanlah menjadi orang yang diwafatkan Allah ketika itu wafat dalam keadaan muslim, tidak. Maka itu harus menjadi pegangan kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, dan kapanpun. Nah, itu akan selalu melekat yang namanya keimanan dan takwaan kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jemaah salat maghrib, di awal tadi kami membaca surat An-Naml ayat 19. Nanti Al-Quran surat An-Naml ayat 19 ini juga ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Hanya di penghujung ayatnya itu berbeda bunyi ayatnya. Nah, kalau yang di surat Al-Ahqaf ayat 15 ini anjuran-anjuran dari begitu banyaknya para ulama yang menjelaskan tentang surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Itu menjadikan doa, salah satu doa yang memang harus kita terus meminta kepada Allah, terutama yang sudah berumur 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun, perbanyaklah doa ini. Agar apa? Agar itu tadi, iman kita terperbaharui, lalu kemudian ketakwaan kita terperbaharui, maka mudah-mudahan nanti kita itu akan menjadi seorang yang istiqomah. Benar kata para ulama. Itu umur 40 tahun itu akan membentuk karakter seseorang. Apakah itu sifatnya, apakah itu wataknya, termasuk keislamannya atau keimanannya. Nah, kalau orang yang sudah berumur 40 tahun, terbentuklah dia seseorang yang memang senang melakukan perbuatan maksiat, senang melakukan perbuatan dosa. Maka itu akan terus berlanjut hingga kemudian untuk merubah yang jelek itu, yang sudah dilakukan itu sangat susah. Karena sudah terbentuk nih orang. Itu umur 40 tahun. Maka selalu disebutkan oleh para ulama. Yang sudah berumur 40 tahun, hati-hati. Selalu disebutkan seperti itu. Nah, ternyata rupanya di dalam hal-hal yang lain juga memang semua terbawa. Mereka yang mencari nafkah atau yang bekerja itu di umur yang sebelum 40 tahun itu mungkin boleh-boleh saja kerjanya bisa di mana-mana. Bisa sebagai orang kantoran, guru, kuli, atau pedagang, segala macam mungkin dia akan laluin itu pekerjaan itu sebelum umur 40 tahun. Tapi kalau sudah umur 40 tahun, itulah identitas dirinya. Jadi jangan coba-coba tuh kalau sudah umur 40 tahun ke atas, kalau orang itu sudah memegang suatu pekerjaan, jangan dilepas tuh pekerjaan, Pak. Karena banyak kejadian kasus memang seperti itu. Umur 40 tahun ke atas, kalau pekerjaan itu sudah dipegang, lalu kemudian dilepas, maka untuk mengulang dari nol lagi, kerjaan yang lain tuh sangat susah. Maka seorang guru kalau sudah umur 40 tahun, umur 41 tahun, 42 tahun, maka akan terbentuklah dirinya dan dikenal orang dia sebagai pengajar. Orang kantoran pun seperti itu. Kerja yang lain pun seperti itu. Pedagang pun tuh seperti itu. Jadi dengan sendirinya terbentuk tuh polanya. Begitu juga lah di dalam hal keimanan dan keislaman kita. Maka di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, itu doanya mudah-mudahan ini memang menjadi amalan kita ya Pak, amalia kita di dalam salah satu doa kita. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati
an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu jadi doa yang selalu, mudah-mudahan ini menjadi suatu doa yang menjadi amalia kita kepada Allah. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardah, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, kalau di dalam surat An-Naml ayat 19 itu di penghujung ayatnya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nah, di situ dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadi di dalam surat An-Naml dan juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini ayat ini secara umum, secara global itu mengingatkan kita umat manusia ini, hamba-hamba Allah ini, agar kita itu menjadi orang yang pandai-pandailah mensyukurin nikmat Allah. Itu yang pertama. Nanti ada 3 pelajaran yang kita ambil dari ayat ini tadi. Jadi yang pertama itu kita itu harus menjadi orang yang pandai, Pak. Pandai dalam hal apa? Pandai dalam mensyukuri nikmat Allah. Ternyata manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, mulai dari dia dilahirkan dari kedua orang tuanya sampai nanti dia ke liang kubur, itu akhir hidupnya di dunia, maka tidak ada satu makhluk pun yang tidak merasakan nikmat yang Allah berikan. Jadi semua makhluk di muka bumi ini, mulai dari lahir, itu semuanya menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua menerima. Apakah nikmatnya itu besar atau nikmatnya kecil, itu sudah tidak menjadi ukuran. Tapi Allah mencurahkan nikmat itu kepada semua makhluk. Maka di dalam hal ini kembali kepada makhluk itu sendiri dan kepada kita. Kita ini Allah. Pandai nggak kita mensyukuri nikmat yang Allah curahkan ini? Pandai nggak kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Jangan-jangan kita hanya pandai mensyukuri nikmat Allah yang gede-gede aja, yang besar-besar saja. Nah, ini memang kebanyakan manusia ya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita enggak. Jadi dengan nikmat yang kecil itu dia terlupakan. Dia akan ingat kepada Allah ketika dia mendapat nikmat yang banyak. Maka kebanyakan kita itu ya seperti itu. Syukuran karena ada nikmat yang banyak yang dia terima. Padahal setiap hari kita menerima nikmat Allah. Boleh enggak? Ya silakan, karena di situ banyak kebaikannya. Tapi itu bukan suatu hal yang wajib. Nah, wajibnya kita itu adalah pandailah kita mensyukuri nikmat Allah. Ternyata rupanya orang yang pintar, orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu adalah orang yang tetap terus dia mengabdikan dirinya kepada Allah. Artinya apa? Menambahkan dirinya kepada Allah. Yang pertama, perintah Allah itu semua dilakukannya. Nah, kuncinya satu itu tadi, sholat 5 waktu itu. Itu perintah Allah itu. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Nah, tunjukkan bahwa kita itu orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu
Dengan sholat 5 waktu itu jangan ada yang lepas. Yuk. Lalu kemudian jaga awal waktunya. Jaga awal waktunya. Nah, ini kan yang jaga awal waktu ini, disinilah kita fastabiqul khairatnya itu. Berlomba-lomba kita di sini. Karena ada yang sudah terlalaikan dengan pekerjaannya, terlalaikan karena dia capek, segala macam. Nah, di sini nih, kualitas iman dan takwa kita itu sedang diuji di situ. Maka orang yang pertama yang pandai sekali mensyukuri nikmat Allah itu, perintah Allah itu dia taati. Itu. Kalau hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, anak kecil pun bisa, Pak. Nah, anak kecil itu kan kalau dikasih apa-apa, karena sudah diajarin oleh gurunya, terima kasih, alhamdulillah, jazakallah, didoakan gitu kan. Nah, itu hanya ucapan. Kalau itu memang anjuran, tata krama adab ketika kita menerima sesuatu. Nah, lalu kemudian atau sujud syukur dia. Karena kagetnya dia menerima nikmat Allah itu. Sujud syukur dia. Nah, cuman Bapak, yang suka kita lihat di TV ya, pemandangan ini udah umum nih kayaknya. Itu yang paling banyak sujud syukur itu pemain bola, Pak. Pemain bola. Kalau gol ya sujud syukur. Itu kan paling banyak tuh, seperti itu. Nah, padahal permainan bolanya di jam waktu sholat. Kemana sholat 5 waktunya? Karena kita jadi bertanya itu. Coba lihat di TV itu. Kalau ada acara bola itu. Ya. Kalau antara maghrib dan isya itu kan waktunya sedikit. Nah, kalau isya mungkin bisa dia sholatnya di penghujung malam. Nah, mungkin gitu ya. Nah ini Bapak. Maka pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah. Ini di dalam doa ini agar kita itu menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu, maka kita berdoalah kepada Allah, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama. Jadi agar Allah tetap memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita, agar kita ini mampu, Pak. Agar kita ini mampu untuk tetap mensyukuri nikmat Allah itu. Jadi kan tadi semua makhluk itu tidak ada yang tidak mendapat nikmat Allah. Tapi yang mampu untuk mensyukuri nikmat Allah itu berbilang. Maka masuklah kita menjadi orang yang mampu untuk dapat mampu menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan syukur itu, itulah kemampuan yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Agar kita itu menjadi orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah. Besar, kecil, semua dapat kita syukuri nikmat Allah itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua di dalam surat Al-Naml ayat 19 dan surat Al-Ahqaf ayat 15 ini pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, itu wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, jadikanlah aku agar aku untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Wa an a'mala sholihan tardah. Nah, kenapa kita memohon kepada Allah? Agar Allah itu tetap menjadikan kita itu mampu menjadi orang yang dapat mengerjakan kebajikan sholihan tardah, kebajikan yang Engkau ridhoi. Nah, ini artinya apa? Semua orang beramal, tapi tidak semua orang beramal amalnya itu diridhoi oleh Allah. Maka kita memohon kepada Allah, amalan yang kita kerjakan itu adalah amalan yang diridhoi Allah. Ketika amalan itu diridhoi oleh Allah, itu bukan amalan yang sia-sia. Nah, itulah yang kita cari, Pak. Jangan sampai nanti kita sudah berjibaku, segala macam biaya sudah keluar, tenaga sudah keluar,
pikiran juga termasuk, waktu juga. Ternyata amalan yang kita kerjakan itu tidak diridhoi oleh Allah. Ridho itu artinya Allah suka. Ridho itu artinya Allah senang. Jadi kayak indikasinya dari mana kita bisa melihat bahwa Allah itu senang dengan amalan yang kita kerjakan? Nah, maka lihatlah dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, mana-mana saja amalan-amalan itu yang memang harus kita kerjakan. Jadi artinya apa? Selama amalan-amalan itu ada tuntunannya, yang pertama dia tuntunannya ada di dalam Al-Quran, berarti kita masuk dalam lingkaran aman melakukannya. Nggak sia-sia kita. Disuruh sholat kita sholat. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan, bukan 6 waktu. Berarti kita aman. Itu kan? Nah. Lalu kemudian amalannya itu memang ada anjurannya di dalam hadis-hadis Nabi. Nah, maka kita di sini pun harus belajar tentang hadis-hadis Nabi. Tidak semua hadis-hadis Nabi itu yang berupa namanya hadis fi'li ya. Kalau hadis fi'li itu yang dilakukan oleh Nabi, lalu kemudian dicontoh oleh sahabat, lalu sampai kepada tabi'in, lalu kemudian tabi'in, sampailah kepada kita. Dan tidak semuanya itu merupakan hadis-hadis sahih. Maka kita dianjurkanlah untuk belajar lagi. Belajar mana nih? Kita sudah mulai belajar nih, memilah-milah nih. Mana nih hadis-hadis yang sahih nih? Nah, anggaplah kita ini orang awam tentang hadis, maka jadikan aja patokan yang pertama itu. Kalau hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, umpamanya, atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau Imam Muslim saja, atau Imam Bukhari saja. Nah, umpamanya seperti itu. Atau hadis itu diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Nah, ini hadis-hadis sahih, ini indikasinya. Ya, indikasinya. Nah, nanti yang lain juga termasuk. Ada hadis Tirmizi, ada nah. Jadi kalau dia sudah masuk dia dalam hadis-hadis sahih, lalu kemudian anjurannya di situ jelas, lalu kita kerjakan, nah amanlah kita, Pak. Mau secapek apapun kita kerjakan, itu berbuah, ada hasilnya, nggak sia-sia. Apalagi kalau pekerjaan itu hanya amalan itu yang kita kerjakan itu hanya butuh waktu singkat, butuh waktu yang sedikit, bahkan tenaganya nggak banyak, bahkan mengeluarkan biaya juga nggak banyak, tapi ternyata rupanya tepat dia, sesuai dengan anjuran. Nah, itu nggak sia-sia itu. Maka akan sia-sia nanti kalau amalan itu nggak ada di dalam Al-Quran, amalan itu nggak ada di hadis Nabi, terutama di hadis Nabi yang sahih. Lalu kemudian amalan itu butuh tenaga, waktu dan segala macamnya. Ternyata rupanya hanya sampai di pandangan manusia saja. Jadi hanya dapat dunianya saja, akhiratnya nggak dapat. Kan sia-sia. Anggaplah itu menurut mereka yang mengamalkan itu nggak sia-sia, karena ada manfaatnya buat manusia, orang banyak manfaatnya. Ya, oke. Tapi itu hanya sampai sebatas dunianya saja. Akhiratnya mana? Nggak ada kan? Jadi ibaratnya orang berinvestasi, investasinya nggak masuk. Karena investasi yang masuk itu kan harus masuk ke investasi di akhirat. Ternyata investasinya hanya buat dunia. Orang melihat dia, wah ini orang, gitu aja, sampai segitu aja, udah. Oh gitu, Pak. Jadi makanya kita jadikan ini doa yang memang menjadi doa yang terus kita panjatkan kepada Allah. Wa an a'mala sholihan tardoh. Ya Allah, jadikan aku ini untuk orang yang tetap mengerjakan kebajikan yang kau ridhoi. Jadi kebajikan-kebajikan yang diridhoi oleh Allah itu menjadi kebajikan yang tetap kita kerjakan. Ya, kemudian kita menjadi orang yang istiqomah. Nah, istiqomah inilah sangat sulit untuk kita raih kalau tidak kita mulai taruhlah dari sekarang. Atau kita memang belum berbuatlah. Kalau sudah berbuat, pertahankan itu dan perbaiki agar menjadi kualitas yang baik sekali. Nah, memang
kita nggak bisa sempurna melakukan itu semua, tapi kesempurnaan itu bisa mendekati, ya apa yang kita lakukan itu bisa mendekati kesempurnaan bila kita tetap terus belajar. Nah, maka kembali lagi Bapak, jadi apa syaratnya agar amal kita itu menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka syaratnya itu hanya ada dua. Yang pertama itu ikhlas kita. Kita melakukan itu di ikhlas. Ikhlas itu perkara hati. Keikhlasan kita tidak bisa diukur oleh orang lain. Berarti artinya keikhlasan itu atau ikhlasnya kita itu urusan kita dengan Allah. Ada nggak yang lain kita melakukan ini, untuk itu, untuk segala macam. Itu kembali kepada kita. Maka ketika seseorang itu mengucapkan saya melakukan ini ikhlas, itu jadi tantanya itu. Karena yang namanya orang ikhlas itu nggak perlu orang lain tahu. Karena urusan keikhlasan kita itu urusan kita dengan Allah. Maka Bapak, ada seorang ulama mengatakan, jadi indikasi orang yang riya itu salah satunya itu tadi. Jadi ketika dia berbuat, dia mengatakan saya melakukan ini ikhlas. Saya melakukan ini ikhlas kok karena Allah. Itu ada seorang ulama mengatakan ini indikasi orang ini melakukan amalannya itu riya. Kalau dia mengatakan di lisannya dia melakukan itu ikhlas kepada Allah. Jadi kan jadi rusak jadinya amalan kita kalau kita ucapkan seperti itu. Maka jangan diucapkanlah. Diam saja, biarlah orang yang menilai mau ngomong apa orang kan. Ini urusan kita kepada Allah. Maka yang pertama itu apa yang kita lakukan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syaratnya yang pertama. Nah, yang kedua, itu tadi kembali lagi harus sesuai dengan tuntunan yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi syaratnya cuma dua. Maka ketika dua ini syarat ini kita penuhilah dua syarat ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu merupakan amalan soleh atau ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, para jemaah salat maghrib itu yang pertama. Nah, itu yang kedua tadi, bahwa kita itu memohon kepada Allah wa na'amala sholihan tardah, agar kita itu dituntun, agar kita itu totalitas kita untuk tetap mengerjakan kebaikan yang Allah ridhoi kepada kita. Nah, untuk itu ketika kita memohon kepada Allah wa an a'mala sholihan tardah, itu sebenarnya kita mohon kepada Allah itu kita itu fisik yang kita miliki, kemudian akal, lalu kemudian qalbu yang kita miliki. Itu selama manusia hidup kan tiga ini ada. Fisiknya dapat berkembang, dapat bergerak. Lalu kemudian akalnya berpikir dia. Nalarnya berpikir, itu akal tuh. Nah, lalu kemudian kolbunya juga. Maka ketiga hal ini ada pada diri manusia. Ketika kita mohon kepada Allah, itu tiga-tiganya berfungsi dengan baik. Jadi fisiknya berfungsi dengan baik, kemudian akalnya berfungsi dengan baik, kemudian kolbunya berfungsi dengan baik. Maka kita mohon kepada Allah, daya fisik kita itu agar kuat. Daya fisik kita itu biar mampu untuk melakukan amalan apapun yang perintahkan Allah kepada kita. Agar kita ini mampu. Ini fisik. Lalu kemudian daya akal itu keilmuan, ilmu kita. Nah, Bapak, kita ini nuntut ilmu kalau secara umum SD, TK, SD, SMP, SMA, universitas, akademisi, selesai. Gitu kan Pak ya? Nah, kalau kita yang sudah tua-tua ini, sudah tidak lagi mengenyam yang tiga ini, mau kemana lagi kita belajar? Ke majelis. Ke majelis. Mau kemana lagi kita belajar? Maka setiap ada majelis, ya cobalah kita cari majelis-majelis yang memang
itu di dalamnya ada keilmuan, nah itu nanti akan menjadikan daya akal kita itu, keilmuan yang kita miliki itu akan bertambah dengan kita menghadiri majelis-majelis keilmuan. Nah, maka ketika kita memohon kepada Allah seperti itu, akal kita itu pun berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik itu apa? Ilmu kita itu akan bertambah. Nah, ada pepatah atau kata bijak itu kan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Yang lahat itu kan sampai kita mati. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu, nih umur 21, 22 udah selesai nih sarjana, selesai. Enggak. Sampai ke liang lahat. Lalu kemudian daya kolbu kita. Daya kolbu kita itu ini, kolbu itu hati ini. Nah itu tadi, mengenai keikhlasan kita kepada Allah itu kan ada di sini semua ini. Jalan nggak dengan sempurna ini? Maka kita mohon kepada Allah agar daya kolbu kita ini berjalan dengan sempurna. Lalu kemudian kita pun ingat terus kita kepada Allah. Nah, itulah keimanan, keyakinan kita. Lalu kemudian, sehingga kemudian kalau sudah potensi semua daya ini berfungsi dengan baik, maka sekecil apapun yang kita lakukan itu maka nanti akan mendapat timbangan kebaikan di akhirat. Artinya apa? Kita tahu bahwa ini adalah amalan yang memang ada tuntunannya karena kita sudah dapat ilmunya, gitu ya. Kemudian fisik kita bisa mengerjakannya. Lalu kita mengerjakannya bahwa itu kecil, tapi ternyata rupanya berat timbangannya di akhirat. Nah, jadi ini malah bisa terbalik. Amalan itu berat kita lakukan, ternyata timbangannya di akhir tidak ada. Fa'amaman sakulat mawazinu bahwa yang satir radiyah. Di dalam Al-Quran seperti itu. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, disebutkan di sini itu siapa? Itu tadi orang yang mempunyai amalan saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, mari doa ini menjadi salah satu doa yang menjadi doa yang ada pada doa kita. Jadi banyak doa kita, tapi jadikan ini salah satu doa bagi kita. Yang terakhir, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah itu tadi ya, kembali ke pertama tadi. Iman dan takwa itu akan mengundang datangnya rahmat Allah. Tidak akan mungkin rahmat Allah itu kita undang, tapi kita bukan orang beriman dan kita bukan orang bertakwa. Jadi ketika kita itu orang yang beriman dan kita ini orang yang bertakwa, maka secara otomatis kita mengundang rahmat Allah tercurahkan kepada kita. Lalu kemudian ternyata rahmat Allah itulah kunci seorang hamba itu dimasukkan Allah ke dalam surganya. Maka di dalam doa ini, wa adkhilni bi rahmatika. Nah, itu kan, ya Allah, masukkan aku dengan rahmatmu. Nah, jadi dengan rahmatmu fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, seorang hamba yang soleh itu endingnya adalah surga. Nah, ini doa ini kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Nah, maka Bapak, orang yang beriman itu amanu billah wal malaikah wa kutubihi, gitu kan? Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, lalu kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, lalu kemudian beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu keyakinan kita, iman kita. Ini menjadi apa? Rukun iman ini menjadi pegangan kita, bahwa kita itu menjadi orang yang beriman. Lalu kemudian kita kerjakan, kita laksanakan agar kita ini menjadi orang yang bertakwa.
Jadi tidak mungkin kita ini mendapat predikat muttaqin ketika kita tidak mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun, gitu kan? Agar kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Berarti puasanya itu mengantarkan dia menjadi orang yang bertakwa. Maka di sini perintah Allah itu laksanakan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, beriman kita, bertakwa kita, berarti kita sedang mengundang rahmat Allah. Maka ketika rahmat Allah itu tercurahkan kepada kita, inilah yang dimohon selalu oleh para sahabat itu kepada Rasulullah SAW, agar rahmat Allah itu tercurahkan kepada kami, ya Allah. Kami nggak minta apa-apa, kami nggak minta ini, nggak minta itu, kami minta rahmat Allah. Karena rahmat Allah inilah pembuka semuanya, termasuk pembuka pintu rezeki, membuka pintu keilmuan, membuka pintu agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Semua ada di situ, terkumpul semua. Membuka pintu keberkahan, semua ada di situ. Nah, rahmat inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi pengingat kembali kepada kita semuanya, terutama kami. Ini jadikan ini doa yang menjadi doa, salah satu di antara doa yang kita selalu amalkan. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Boleh nanti Bapak bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang, ada lebih, kami mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.